Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 152. Waktu semakin dekat, penantian ada di depan mata Kenshin, yang saat ini ada Rena di rumahnya. Mereka pun berbicara, saling bertanya, hingga tak terasa 1 jam berlalu. Si Rena teman SMP itu pun akan pamit undur diri. Kenangan dan cerita di masa lalu telah terbayar. Kenshin dan Rena saling mengetahui status mereka masing-masing, termasuk menyangkut pekerjaan. Kenshin jadi tahu jika si Rena saat ini ternyata adalah seorang owner sebuah restoran. Begitu pula Rena yang telah mengetahui pekerjaan Kenshin yang pada awalnya ketika ia mendengarnya sangat tak bisa dipercaya, yang mana Kenshin saat ini mengaku bekerja sebagai seorang cleaning service. Namun, karena mamanya sendiri yang bilang, si Rena pun menjadi percaya. Begitu pula seorang teman yang ada di sampingnya. Tak hanya hal tersebut, Iwan pun dihadirkan pula ke ruang tamu itu. Dengan menaiki kursi roda, ia dipertemukan dengan Kenshin serta 2 orang wanita yang duduk ada di sebelah tengah. Si Iwan yang menyimpan sejuta tanya itu belum mengutarakan semua pertanyaannya pada Kenshin. Tiba-tiba saja ia diperkenalkan pada 2 orang wanita yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam hatinya Iwan berkata, waduh, siapa lagi nih? Ada cewek baru, gak di rumah sakit, di rumah ini juga ada cewek lagi yang menjenguk Kenshin. Beruntung banget nih dia. Lalu terdengar suara dari sebelah kanannya. Kenalin, ini temanku, teman yang ada di tempat kos. Lalu, Kenshin melanjutkan bicaranya. Mungkin kamu Ren, bertanya tentang kondisi temanku ini. Ceritanya kita berdua ini habis berpetualang. Dengan sedikit bercanda, Kenshin menjelaskan, ini kami beberapa hari lalu saat pergi ke rumah teman, di waktu malam. Pulangnya, kita ini terjatuh dari motor, ya bisa dibilang kecelakaan gitu. Kenshin tak bercerita hal yang sesungguhnya. Lalu, ia bicara lagi. Hingga kita mengalami kondisi yang seperti ini. Terlihat, Iwan memang masih ada perban di sebagian kaki dan tangannya. Rena, ketika mendengar cerita Kenshin, ia pun jadi mengerti. Ternyata benar perasaannya di waktu kemarin saat ada di tempat kerjanya. Kemudian, Kenshin melanjutkan lagi, ini teman saya, namanya Iwan. Rumahnya ada di desa, jadi sementara tinggal di sini sampai semuanya baikan. Si Rena pun memperhatikan sambil tersenyum. Lalu ia bertanya tentang kejadian yang lain pada Iwan. Si Iwan pun sedikit menjelaskan dengan bercerita. Namun, sebelumnya, ketika perkenalan itu, ketika cewek yang ada di depannya ini menyebut namanya, Iwan malah jadi teringat akan seseorang. Karena di malam kejadian itu, Kenshin mengajak dirinya ke rumah teman ceweknya yang bernama Rena. Nah ini cewek, ia menyebut dengan nama yang sama. Dikarenakan hal itu, Iwan merasa mungkin dirinya salah dengar. Karena kurang yakin, ia pun mengulang tanya lagi. Sama seperti mamanya Kenshin, yang saat ini, mamanya sudah masuk ke dalam. Iwan bertanya lagi, maaf sebelumnya, namanya siapa tadi mbaknya? Yang ditanya pun menjawab, nama saya Rena, Rena Larazati. Iwan pun mendengar lagi dengan jelas, nama yang disebut itu memang sama. Lalu, ia melihat ke Kenshin, benaknya berbisik sendiri, lah, kok bisa ya, cewek ini, namanya juga sama, dengan cewek yang kemarin. Karena merasa ada yang aneh, si Rena sendiri merasa curiga. Di tempat yang sama, sudah 2 kali ini, ia ditanya nama. Lantaran hal itu, si Rena malah balik bertanya. Lalu, ia berkata, dengan melihat Kenshin dan Iwan, yang ada di depannya. Si Rena itu, bicara, maaf nih sebelumnya, kok rasanya ada yang aneh ya dengan namaku. Tadi mas ini bertanya sampai 2 kali. Pasti ada sesuatu nih. Kenshin yang mendapat tanya itu segera saja ia membalasnya. Kenshin bicara, oh itu Ren, karena ada nama yang sama dengan kamu.
Belum sempat Kenshin melanjutkan bicaranya, adiknya Nita, sambil membawa handphone, tiba-tiba memanggil si Nita itu, mendekat ke kakaknya. Hingga penjelasan itu pun terputus. Si Rena pun tak tahu apa selanjutnya yang dimaksud Kenshin. Lalu, adiknya Kenshin itu, yang sudah ada di ruang tamu, bicara. Kak, ini tadi, barusan ada telepon dari temannya kakak. Kemudian, handphone itu, diberikan ke Kenshin. Kenshin pun, segera melihatnya. Setelah dibuka, ternyata, Kaori, yang menelponnya. Ia baru teringat, jika dirinya terlupa, untuk menelpon Kaori. Namun, karena ada Rena di sini, Kenshin tak segera menelpon Kaori kembali. Handphone itu dimasukkan lagi ke dalam sakunya. Si Rena sendiri melihat dan memperhatikan, tanpa mengetahui siapa yang menghubungi Kenshin itu. Oleh karena waktu yang dirasa sudah agak lama, si Rena teman SMP itu pun akhirnya memutuskan pamit pulang. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.